selamat datang Sobat Rekreasi. Kita berada di ruang rekreasi di program Kata Kita. Nah, Kata Kita kali ini kita kedatangan Sobat Rekreasi, sang kreator di dunia industri kreatif. Mungkin nanti Sobat Rekreasi dengerin sampai habis ya. Seru banget nih diskusi kita hari ini. Kita kenalan langsung dengan Miss Tara Pandu. Selamat datang Mas Pandu. Halo, Selamat datang di ruang rekreasi. Halo Mas Pandu. Terima kasih sudah mengundang saya. Aduh, Sama-sama. Kita culik di sela-sela kesibukannya Mas Pandu untuk datang ke ruang rekreasi. Kesibukan bengong ya. Kesibukan Studio bengong. cukup sederhana. Asik banget studionya. Jadi Mas Pandu, ini gimana nih ngomongin bola? Aku kayaknya nggak paham soal bola nih ya. Sama. Mas Anas paham nggak? Gimana nih mau kayak nanya cowok-cowok gitu. dah. Oke. Mungkin ada final Liga Champion di PSG lawan Inter Milan. Mas Pandu dukungnya mana? Saya itu sebenarnya kalau tim bola ya, saya pecinta Liverpool sebenarnya. Saya Liverpoolnya udah kalah duluan sama PSG kan. Tapi kalau pada umumnya ya saya suka semuanya. Suka gitu. semua tim. Kemarin dukung siapa? Dukung PSG. Dukung PSG. Oh, menang tuh ya. Iya. Menangnya telak lagi ya. Telak kayak bukan final. Bukan final, ya itu sayangnya. Nah, kalau laki-laki kalau ngobrolin bola kayaknya langsung nyambung nih ya, langsung nyambung gitu, langsung kayaknya connect gitu ya Mas Pandu ya. Nah, sebelum kita ke topik hotnya gitu ya, kita mau nanya dulu nih sama Mas Pandu, kesibukan sehari-harinya apa sih Mas? Tidur, mandi gitu. Normal ya. Normal, sama tuh, itu sama. masih sama. Iya. Bengong, ngopi gitu. Nah kebetulan sebelumnya itu saya kan bergerak di dunia creative agency. Oh, industri kreatif agency. Punya creative agency itu sama beberapa rekan. Ya biasanya ngantor gitu kan, ngantor. Tapi mungkin karena udah berapa ya? Hampir 15 tahun 15 tahun bergerak di dunia creative agency, baik itu PH ataupun advertising agency gitu. Ada rasa jenuh kali ya, dan rasa capek juga. Iya. Kalau melihat mini bionya Mas Pandu, kayaknya kan creative agency sudah cukup lama, tapi kan pasti ada hal lain yang apa ya? Gue pengen punya IP sendiri nih gitu. Gue pengen punya brand sendiri nih apa ya yang bisa apa dari hasil bengong-bengong ngopinya tadi tuh gitu. Nah, sebelum ke itu tuh gitu. Nah, kalau saya lihat kan juga Mas Pandu juga punya bisnis kuliner juga gitu kan. Pasti kan ini orang di balik layarnya tim kreatifnya Omah Anglo nih, Mas Anas nih. Jadi kalau kita ngelihat Omah Anglo ya itu karyanya Mas Pandu juga dan keluarga ya Mas. Keluarga itu kan juga nggak sesuatu yang sulit juga ya, bagaimana mengimplementasikan ide-ide mimpi-mimpinya keluarga gitu kemudian menjadi sebuah brand, sebuah bisnis bersama juga gitu. Itu boleh ceritain sedikit nggak sih Mas Pandu perannya Mas Pandu Mas Pandu sampai bisa membuat brand Omah Anglo jadi seperti itu. Iya. Kalau peranku di Omah Anglo sebenarnya ya sama part kreatifnya, terus part marketingnya, sama brand developmentnya. Kira-kira kita mau ngembangin ke arah mana nih, konsepnya seperti apa gitu. Nah itu biasanya aku diskusi juga sama Bapak terutama, karena Bapak juga backgroundnya adalah di dunia kreatif, di taman rekreasi, dan beliau juga punya background di dunia kuliner gitu. Jadi bagaimana menemukan menselaraskan ya yang ide-ide yang pasti kan orang-orang dulu kan idenya juga brilian juga ya, terus ketemu sama yang unexpected. Iya, unexpected gitu, terus tiba-tiba ketemu
anak muda yang sekarang tuh kan pasti berbeda gitu ya. Mas Pandu tuh sebelumnya udah pernah ngurusin di restoran juga. Kan dia kan Om Halong kan restoran lah. Iya. Sebelumnya udah pernah juga. Jadi iya betul. jadi nggak jadi itu bingung bukan bisnis pertama kuliner si Om Iya. Halong, Nas. Jadi sebelumnya udah ada juga Iya. ternyata. Iya. Gitu. Sebelumnya itu Om Halong itu kan kalau boleh cerita lahirnya waktu zaman COVID. Iya. Sebelum lahir Om Halong itu memang kita mau bikin apa ya? Tercetuslah ada sebuah brand namanya Melayu Express. Itu kita bikin makanan-makanan Melayu seperti laksa, terus kari apa segala macem gitu. Enak sih, laku gitu. Tapi ternyata ketika kita lihat base-nya itu kan hanya online ya. Customer base-nya itu banyaknya di Jakarta Selatan. Nah kita waktu itu di Bekasi kan. Jadi agak jauh tuh dari mereka. Mau nggak mau kita harus mungkin bikin dapur di Jakarta Selatan Jakarta. atau di tengah atau apa supaya bisa accessible juga buat mereka gitu. Nah di situ kita berpikir ulang lah rekreasi ya. Kita berekreasi. Nah ngomong-ngomong rekreasi, boleh nggak Mas Pandu? Arti rekreasi menurut Mas Pandu apa sih? Kalau menurutku rekreasi itu adalah proses menciptakan dan menciptakan ulang gitu. Jadi proses penciptaan itu kan bukan hanya belum tentu atau bukan hanya menciptakan sesuatu yang benar-benar baru gitu. Kadang kita juga bisa menciptakan dari mendaur ulang beberapa ide yang ada, dijadikan satu terus menjadi sesuatu yang baru gitu. Menurutku rekreasi itu adalah seperti itu gitu, proses menciptakan dan menciptakan ulang sesuatu yang baru. Menjadi sesuatu yang baru. Boleh sebutkan 5 caranya Mas Pandu untuk meningkatkan daya kreativitas tuh ngapain aja sih? Tadi kan banyak tuh ada ngopi, bengong, apa segala. Nah, 5 cara deh. Banyak banget meningkatkan daya kreativitas buat saya gitu ya. Kalau misal lagi suntuk, apalagi waktu zamannya di creative agency, otak kita itu kan harus dipaksa ya untuk kreatif terus. Karena itu pekerjaan kita gitu sebagai orang yang bekerja di dunia kreatif gitu loh. Kamu harus dipaksa kreatif setiap hari. Nah itu kadang suntuk. Jadi ya kadang naik sepeda sendirian gitu ya, kemana gitu. Sukanya ke alam terbuka. Jadi biasanya saya bawa sepeda gitu ke mobil, terus pergi misalnya ke suatu tempat di Bogor, saya bersepeda sendiri, bawa kopi apa segala macam, terus nemu spot enak buat bengong gitu, terus nemu sesuatu saya tulis di handphone, terus banyak baca buku sih pasti, sama nonton film atau nonton dokumenter tentang apapun. Jadi karena proses kreativitas itu kan proses otak berpikir kita itu kan seperti kayak otak kita kan kayak hard disk ya, dimana kalau kita banyak menerima sesuatu gitu akan disimpan memori-memori kecil itu akan disimpan. Jadi sewaktu-waktu kita perlukan itu bisa kita panggil gitu, terus akhirnya ini loh yang kita perlukan dalam proses kreatif ini gitu. Memori-memori itu akan nyatu dengan sendirinya sebenarnya, sehingga ada yang namanya kalau di psikologi itu aha experience. Jadi ketika kita mikir bengong, aha gitu. Oke, keren. Oke, mungkin dari Pak Mul ada mau bertanya sesuatu Pak sebelum kita ke full ball? Proses kreatif supaya kita selalu big stage. Waduh, itu susah juga tuh ya. Oke. Kita kan juga perlu sesuatu yang kita selalu ready ya. Ya. Mungkin tipsnya kali. Ya.
banyakin bengong sama ngopi aja sih Pak. Sebetulnya ya. Nah, sobat rekreasi, kita nih sekarang apa namanya? eh, Ngomongin bola nih. Ngomongin bola, Bola nih. lagi. Main bola tapi yang Bola Sesuatu tapi yang nggak bola-bola bisa banget. capek, yang nggak bisa sesuatu yang capek. baru. Tadi gue deg-degan Nas, gue pikir pizza. Ada yang ulang tahun. Nggak Ada yang taunya tahu lapis nih legit. kayaknya nih, ada Nggak yang taunya tahu nih. pas dibuka lapis legit. Nih, keren banget, full ball board game, lapangan mini ambisi gila. Nah tuh, gimana tuh buat yang suka nonton bola tapi nggak main bola, mungkin harus nyobain nih. Iya. Gimana Mas? Coba ceritain dong ke sobat rekreasi. Oke. Awal mulanya menciptakan full ball board game ini gitu loh. Awalnya menciptakan ini sebenarnya satu karena kecintaan kepada sepak bola. Terus kebetulan aku sama anakku yang cowok itu suka main board game, suka banget, suka main board game. Kita punya beberapa board game gitu, suka mainin kadang-kadang. Terus dia juga suka sepak bola. Dia pemain bola, bahkan lebih jago bola keren. daripada saya. Keren. Dia pemain bola asli dia. Terus ya udah berpikir kan. Tadi ada titik jenuh ketika Pasca COVID gitu ya. Pasca titik COVID. jenuh si creative agency itu. Iya, creative agency. Terus pengen punya IP baru selain Oma Anglo atau apapun itu. Tercetuslah kayaknya seru nih bikin produk ya. Bikin produk, tapi produk apa ya gitu kan. Tercetuslah pas lagi main board game sama anak, kenapa nggak ciptain sebuah board game ya gitu. Tapi tema ciptain sendiri gitu kan. gitu kayaknya seru nih. Tapi temanya apa yang disukai banyak orang gitu. Terus mikir-mikir kayaknya genre sepak bola asik nih gitu. Karena sepak bola itu kan itu kayaknya nomor 1 di dunia ya. Tuh, Iya. hampir Apa? seluruh orang tua, Iya. muda, laki-laki, perempuan pasti suka Bener. sepak bola. Kayak olahraga nomor 1 lah di Betul. dunia gitu. Oke, jadi udah ketemu genrenya sepak bola. Mana ya maininnya gitu. Ya udah akhirnya saya bikin gameplay sederhananya. Terus Dari apa tuh Mas awalnya? Sebelum jadi ini. Oke. Dari satu lembar Sketsanya kertas. dulu lah, Sketsanya. Satu lembar kertas A berapa ya itu yang besar itu? A0 kali ya, apa A1 atau A1 ya? Iya. gitu. Saya gambar lapangan sepak bola gitu. Orang terus kreatif mah gampang aja ya, gambar-gambar gitu ya, tapi Mas. gambarnya jelek, Mbak. Kalau mau lihat gambarnya, iya. Itu saya masih ada videonya. Pertama kali saya sketch terus saya mainkan sama anakku gitu. Ya gambar seadanya aja gitu, lapangan sepak bola, ada gawangnya, ada beberapa ada formasi kan, ada formasi bertahan, formasi midfielder, ada attacker, begitu pula di sananya gitu lawannya. Terus caranya simple, menggunakan kartu. Jadi saya juga buat pakai Ada kertas, kartu-kartu. gunting-gunting kartu gitu. Nah kalau main bola kan tujuan utamanya bikin gol kan. Bagaimana nih caranya bikin gol ke sana, atau bagaimana caranya lawan mendefense serangan kita gitu. Akhirnya saya bikin di atas di formasi itu misalnya 4-4-2 gitu ya. Nah, di atas figur-figur orang itu saya kasih ini abjad A, B, C dan D. Iya. A, B, C dan D karena 4-4-2 yang 2 di depannya hanya A dan B sampai sana gitu. Jadi caranya adalah kalau kita mau kita sedang menyerang, kita draw card, kartu jalannya itu ada A, B, C dan D. Jadi kita sebagai penyerang misalnya mengeluarkan abjad A gitu. Terus yang bertahan juga mengeluarkan abjad. Kalau abjadnya berbeda, saya sebagai penyerang bisa maju 1 langkah. Kalau abjadnya
ketebak sama lawan, berarti Kita giliran dia harus menyerang. tebak-tebakan dong ya. Iya. Kayak keluarin C nih, Kita Mas harus Pandu ingat nggak tahu nih. Oh. C. Iya. Gitu kan. Nanti bisa dimainin. kita- Bahkan Mbak kita Sari main nggak bareng. ngerti Seru, bola seru, pasti seru Iya, banget iya. nih. bisa main bola. Bisa ya, Bisa. emak-emak bisa main Bisa. board game Bisa juga banget ya. pasti. Dulu kan Iya, pernah oke. ada nenek lo kiper gitu. Oh. Nah ini saatnya nenek-nenek bisa jadi kiper. Oh, iya. Bisa. Nenek bisa jadi kiper. Iya. Bahkan main bola pakai daster kan ada juga kan. Bisa. Berarti kan memang semua orang bisa main bola. Iya. Iya. Tadi Nah, dulu, gimana saya mau Mas? tanya dulu nih. Ini Mm-mm. orang-orang bisa beli nggak nih? Oke. Sebelum Eh, masuk ke Sebelum pertanyaan masuk lain. pertanyaan. Bisa dong Banyak nih pastinya. pertanyaannya banyak nih. Bisa pastinya. Akan bisa beli sebentar lagi. Oh gitu. Ini- Tuh dengerin nah. Ya. Ini dijual nanti untuk umum. Iya. Mm-mm. Kita akan rilis perdana Hmm. dengan kolaborasi sama Garuda Sepak Bola Indonesia. Yaitu Waduh, Supporter itu se-Indonesia Garuda siap-siap Sepak Bola nih. Indonesia itu adalah perusahaan divisi komersil yang membawahi PSSI. PSSI. Iya. Kita akan kerjasama dengan kolaborasi dengan Garuda Store Indonesia. Keren. Nah, Ya. ditunggu sobat rekreasi. Ditunggu. Ya nanti bisa Nggak sabar, dibeli nggak di sabar. Ya, Garuda nggak sabar, Store. nggak sabar. Coba kita buka dulu. Wow, keren banget. Dalamnya. Ya, ini Ada manual ada booknya manual booknya. buat keterangan kalau kita mau Gampang gimana cara kok mainnya manual lah booknya ya. ya. Mm-mm. ini. Oh Ini game boardnya, ya boardnya. boardnya ada 2. Iya, bolak-balik. Jadi kita nih, bisa pilih di formasi lapangan. sebelum main. Oh. Gitu. Tapi juga ada namanya kartu sakti. Wih, Hmm. apa tuh? Nah ini kartu ini fungsinya untuk meningkatkan probability kemenangan Hmm. selain kartu jalan dan kartu Iya, iya. sakti. Gimana caranya kita dapetin kartu saktinya? Jadi sebelum main nanti ini ada 18 kartu sakti Mm-mm. totalnya. Nanti dikocok. Nanti masing-masing dapat 5. Nah Mm-mm. kartu sakti ini dijelaskan di sini atau ke kamera? Di Ke kamera kamera. boleh. Nah. Jadi ada kartu sakti yang bergambar bersimbol pedang. Hmm. Itu kartu sakti yang hanya bisa digunakan ketika kita menyerang, saat menyerang. Hmm. Di sini ada deskripsinya juga kekuatan si kartu apa gitu. Terus ada bintangnya. Ini bintang 3. Nah, bintangnya ini menentukan power si kartu. Jadi semakin banyak bintangnya semakin sakti dia. Oh, berarti Iya. ada kartu yang sama tapi bintangnya beda. Yes, Oh, betul. Lalu ada kartu sakti juga yang berlogo ini. Kentut tuh. Nah, Part attack. silly kan? Ini, oh iya yang lucu-lucu. Ini berlogo tameng itu hanya bisa dipakai ketika defense. Nah, kan semua ada nggak hanya serius tapi juga seru-seru lucu-lucu gitu ya. Ini Gambarnya itu Nah, menarik. gambarnya banget. menarik banget nih secara visual dan penjelasannya juga jelas banget gitu ya. Saudara-saudara go. Yeay, go. 1-0. Oh, ya. Gimana udah cukup, Mas? Kita seru banget nih main bareng full ball board Terima game kasih. ini ya. Terima kasih Mas Pandu. Terima kasih Mas Pandu sudah datang, sudah memberikan inspirasi nih buat anak Betul. muda yang lain biar apa namanya di tengah keresahan tadi ternyata menciptakan produk yang luar biasa loh. Keresahan screen time nih. Iya, Ini keresahan screen time ini solusinya Ini nih. solusinya Nah, full ball board game. Full ball board game. Oke Mas Pandu, buat sobat rekreasi mungkin bisa diinfokan lagi kita mau support, mau follow IG-nya atau Betul. sosial medianya tuh Betul, kemana betul. Mas Pandu? Iya. IG dan TikToknya ke Full Ball Board Game, @fullballboardgame ya. Itu IG sama TikToknya sama. Silahkan follow teman-teman. Semoga nanti kita bisa ngadain kompetisi dari yang Event-event kecil, full ball yang besar lah yang ya. besar gitu. Bisa Nanti roadshow nih ke seluruh Indonesia nih. mudah-mudahan, Seluruh amin. dunia bahkan Iya. pemain-pemainnya bisa ikutan juga di sini ya. Betul, nanti teman-teman bisa cari info lebih lanjut di Instagram dan TikTok kami.
monggo di follow. Makasih banyak rekan-rekan rekreasi sudah terima kasih mengundang juga. saya. Iya. Mudah-mudahan untuk berikutnya kita jangan lupa untuk beli Beli, pastinya beli beli dong. Ya. produknya di mana? Garuda Mas? Store. Di Garuda Garuda Store. Garuda Store itu ada di GBK, lalu ada di Stasiun Gambir kalau nggak salah, ada di Makassar juga. Menciptakan prestasi olahraga juga loh dari football Betul, ini. betul. Oke, terima kasih Sobat Amin. Rekreasi. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Bye. Bye.